Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikir rahman alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin al-munazzalu alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atih. Fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aydan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita rasakan, bahkan mungkin kita alami, bahwa di akhir zaman ini yang kita sebut sebagai zaman modern, zaman serba canggih, ternyata sudah banyak terabaikan Al-Quran, sudah banyak terabaikan pengkajiannya, tidak dipedulikan lagi pemahamannya, apalagi rutinitas pembacaannya. Al-Quran sudah menjadi sesuatu yang langka dibaca. Padahal Al-Quran merupakan kitab suci kita, kitab petunjuk pedoman untuk kehidupan mulia dan kehidupan bahagia dari dunia sampai akhirat. Al-Quran sudah tersingkirkan oleh sarana-sarana media yang kalau kita renungkan tidak banyak manfaatnya, bahkan tidak ada sama sekali faedah yang kita dapat dari berbagai macam media tersebut, baik duniawi apalagi faedah ukhrawi. Sedangkan Al-Quran, tilawahnya saja merupakan salah satu faktor meraih keberuntungan dan karunia Allah di dunia dan memperoleh pahala besar di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang menyaksikan para hambanya senantiasa berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Bahkan keistimewaan Al-Quran jauh lebih besar lagi. Baru sekedar membacanya saja sekalipun tidak paham artinya sudah menjadi ibadah yang berpahala. Bahkan termasuk ibadah umat Nabi Muhammad yang afdal,
ibadah yang paling utama buat kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Apalagi kalau sampai secara rutin menghatamkannya, dimulai dari surah Al-Fatihah, disambung dengan Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, diteruskan dengan surah An-Nisa, lalu dilanjutkan dengan Al-Maidah hingga sampai surah An-Nas, kemudian kembali lagi membaca dari surah pertama dan menghatamkannya. Yang demikian itu merupakan amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat pernah datang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Qala, "Al-halu wal murtahilu." Qala, "Wa mal halul murtahilu ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi yadribu min awalil Qur'ani ila akhirih kullama halla irtahala." Wahai Rasulullah, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, orang yang berjalan tanpa henti. Sahabat tersebut bertanya lagi, apakah yang dimaksud dengan berjalan tanpa henti? Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga khatam. Setiap kali khatam, ia kembali lagi membaca dari surah pertama dan demikian seterusnya. Perhatikan pula ucapan dan pengalaman salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang keuntungan dan fadilah bagi mereka yang menghatamkan Al-Quran. Dia berkata, "Man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabah." Wa kana Abdullah bin Mas'ud idza khatama jama'ah lahu thumma da'a wa ammanu ala du'aih. Siapa saja yang menghatamkan Al-Quran, maka dia punya kesempatan untuk berdoa yang mustajab. Dan Abdullah bin Mas'ud ini, apabila dia menghatamkan bacaan Al-Qur'annya, dia sengaja mengumpulkan anggota keluarganya lalu berdoa di hadapan mereka, sedangkan seluruh anggota keluarganya mengaminkan doa-doanya. Yang demikian itu dia lakukan karena dia yakin bahwa setiap kali menghatamkan Al-Quran, Allah akan mengijabah doanya. Dalam riwayat lain beliau berkata pula, "Man khatamal Qur'ana u'tiya da'watan la turaddu." Siapa saja yang menghatamkan Al-Quran, dia diberikan kesempatan untuk berdoa yang tidak pernah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari secara rutin hendaknya kita sediakan waktu untuk membaca Al-Quran sehingga secara berkala bisa menghatamkannya. Setiap kali khatam, kita punya peluang dan kesempatan untuk terkabulnya doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kebiasaan ulama-ulama kita dan orang-orang soleh dahulu terhadap Al-Quran. Ternyata di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 bulan. Ada yang setiap bulan khatam. Ada yang hanya 1 pekan dapat menghatamkannya. Dan tidak sedikit dari mereka yang hanya dalam waktu 3 hari bahkan mereka banyak menghatamkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita masing-masing adalah, bagaimana dengan kita zaman sekarang ini? Berapa sering kita menghatamkan tilawah Al-Quran? Apakah setiap pekan, setiap 10 hari atau sebulan sekali, atau bahkan hanya setahun sekali? Itu pun kala di bulan Ramadan saja. Saudara-saudaraku, mari kita luangkan waktu untuk membaca kitab suci Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang.
Saya ulangi seruan ini. Mari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikomplain, orang-orang yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan, menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak dipedulikan lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadabburkannya, kemudian mengamalkannya, bahkan menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tilawat innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yastahiqqul hamda wat ta'zim wa nashkuruhu ala ihsani wat takrim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul hakim wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin an-nabiyyil karim wardallahu man ali wa ashabil ladzina fazu bi jannatin na'im. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wajhil anwar waradallahu man arba'atil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an ummahatil mu'minin wa sa'ahli was sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'il hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wad dharra wal ba'sa wasrif 'anna syada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan. Allahumma ya rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina dzunubana wa sayyi'atina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.